Baik, puji Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat datang. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Sampai dengan hari ini kita tetap sehat kuat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk segera memulaikan ibadah ini. Dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian. Katakan sampai akhir hidupku, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita hidupku dan kesihatanku serta selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Setiap kata yang mengalir dari bibir mulut kita, sumber dari hati kita yang paling dalam, untuk bersyukur
Seraya mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih atas kebesaran kasih setiamu dalam hidup kami. Karena kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terimalah kehadiran kami hari ini dengan apa yang kami bawa untuk kami persembahkan. Ialah semuanya menyukakan hati Tuhan dan mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini, bahkan semua kami yang ada dalam ruangan ini. Biarlah Roh Kudus melayakan kami hari ini untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk memberikan salam kanan kiri depan belakang dan kita katakan Tuhan Yesus ajaib. Sambil kita naikkan pujian yang mengatakan ajaib Kau Tuhan.
sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan sepanjang 1 minggu terakhir. Apakah ada? Ya, baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, Yesusku kau terima. Datang
diteguhkan, diberkati, dan kami menempatkan diri kami sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih kami dapat menyatakan itu melalui lagu-lagu kami hari ini. Biarlah semuanya sungguh berasal dari hati kami yang menyadari dan mengalami akan kehadiran-Mu. Dan inilah persembahan ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau. Terima kasih. Dan kini tiba saatnya pada hari ini kami akan sehidangan bersama untuk menikmati roti dari surga, makanan rohani yaitu firman Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu pada hari ini, supaya firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama masuk dalam hati pikiran kami, mengubahkan kami, membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong siapkan hati kami, juga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, tolong mereka juga supaya apa yang mereka dengar dapat tersimpan dengan baik dan menjadi rema bagi kehidupan mereka dalam pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Dan biarlah semua kami, baik yang dewasa maupun anak-anak, diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Segala kuasa setan yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini menyembuhkan kami, meneguhkan kami, menyemangatkan kami dalam menjalani hidup. Inilah doa kami siap untuk mendengar, bicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Senang dan bersuka cita bila kita kembali bersama-sama dalam ruangan ini pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah memenuhi hati dan seluruh keberadaan kita hari ini. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada gembala muda, kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Baik, kita nyatakan ayat ini bersama-sama karena hanya satu ayat. Mari kita nyatakan bersama-sama. Ada di screen di depan. Baik, mari kita nyatakan bersama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Puji Tuhan, demikian jawab pembacaan kita. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita masuk dalam minggu pertama di dalam bulan Mei atau bulan kelima. Jadi ya, tema kita berubah, namun masih punya kaitan ya. Kalau pada bulan lalu adalah mewaspadai pengajaran sesat. Nah, hari ini hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran yang benar. Dalam sejarah perkembangan gereja, ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa munculnya berbagai macam pengajaran, ya. Nah, karena itu Paulus sebagai pelayan Tuhan yang telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk bagaimana supaya membekali setiap orang percaya, baik itu secara perorangan maupun juga sebagai komunitas jemaat, supaya tetap berpegang teguh pada pengajaran dengan tujuan supaya mereka tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Pada pembacaan kita tadi, ya, kalimat tadi dalam ayat yang ke-14 bahwa itu dinyatakan, ya, adalah merupakan bagian nasihat Paulus kepada seorang gembala muda yang merupakan anak rohaninya atau anak didiknya, yaitu Timotius. Ya, Timotius adalah dikaderkan oleh Paulus menjadi pelayan Tuhan berikutnya, ya.
Nah Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Paulus mengingatkan setiap orang untuk tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar. Ya, dan ini merupakan salah satu yang disampaikan kepada Timotius. Ia juga menyampaikan hal itu kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita memperhatikan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, Paulus berkata, untuk itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sekali lagi bahwa materi kita ini ya masih punya kaitan dengan khotbah yang lalu ya. Nah karena itu ini sangat penting. Ya kita akan melihat bahwa ke depan akan muncul banyak ajaran. Nah, mungkin kita berpikir mengapa, apa yang melatar belakangi hal ini? Ya ada berbagai faktor. Yang pertama memang karena kesengajaan. Bukankah Paulus berkata bahwa ada orang yang memberitakan Injil dengan niat yang tidak baik, ya? Walaupun ada banyak orang yang memberitakan Injil dengan niat yang baik, tetapi ada juga yang menyusup, ya, yang mencoba untuk mengacaukan kebenaran Injil yang sejati itu. Lalu mereka memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, karena itu betapa pentingnya kita mengenal ajaran yang benar itu. Nah, apa yang dimaksud dengan ajaran yang benar? Ajaran yang benar adalah ajaran yang bersumber dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Itulah dinyatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3:16, ya. Jadi ajaran yang bersumber dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu ya hari ini kita pegang, yaitu dalam bentuk buku yang disebut dengan Alkitab. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu. Itulah yang menjadi pedoman hidup kita, menjadi pedoman iman kita. Jadi itu adalah merupakan ilham dari Allah, ya. Jadi ilham itu adalah proses di mana Allah memenuhi para penulis Alkitab. Jadi para penulis Alkitab itu tidak hanya 1-2 orang, ya. Ada banyak penulis Alkitab yang dimulai oleh Musa. Jadi mereka itu diilhami oleh Allah. Jadi ilham adalah proses di mana Allah memenuhi para penulis Alkitab oleh Roh-Nya, dan melalui dia membimbing, atau melalui Roh itu membimbing dan menuntun mereka dalam hal menuliskan Alkitab. Jadi bukan karena ide atau gagasan manusia, tetapi mereka berada di bawah bimbingan, di bawah pimpinan Roh Allah, sehingga mereka dapat menulis itu. Jadi Alkitab kita ini bukan tulisan yang sudah ada lalu kemudian turun secara langsung, ya. Tidak, melalui proses di mana Allah memakai manusia, pengalaman manusia, bahasa manusia, budaya manusia, bahkan pengalaman-pengalaman manusia untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Mengapa harus manusia? Karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia dapat mengenalnya. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah yang unik ketika kita berbicara tentang Tuhan yang ingin menyatakan maksudnya kepada manusia. Tuhan itu kan sifatnya transenden. Transenden artinya ialah bahwa ia berada melampaui akal, pikiran, dan pengalaman manusia. Tidak ada satu metode yang dari manusia untuk dapat mengenal Allah itu, selain daripada Allah menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada manusia. Dan ketika Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya melalui manusia, ya, melalui manusia, juga dengan cara manusia walaupun tidak sepenuhnya. Kehendak Allah adalah sesuai dengan penyataan dirinya kepada manusia, sesuai dengan caranya. Nah, itulah sebabnya ketika Allah menyatakan maksudnya di dalam tulisan-tulisan para penulis Alkitab dalam Alkitab ini, sekali lagi tidak menurut manusia, tetapi menurut maunya Tuhan, lalu dengan cara manusia. Itulah sebabnya kalau ada sesuatu yang tidak logis tentang Allah itu, jangan berkata bahwa itu tidak benar. Tugas manusia ialah mencoba untuk menggumuli, menggali, merenungkan, meneliti secara dalam apa maunya Tuhan.
Karena itu sekali lagi Allah menyatakan dirinya, ya. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya, maksudnya kepada manusia, maka ya, tidak boleh ada sesuatu yang ditambah atau dikurangi. Karena itu dalam Wahyu 12, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 berkata, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Demikian pun juga, jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Walaupun memang ini bicara tentang konteks kitab Wahyu, tetapi ini merupakan prinsip, ya. Karena itu dalam perjanjian lama Allah juga nyatakan melalui Musa dalam Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahnya ataupun menguranginya. Karena itu saya rasa bahwa sampai dengan hari ini gereja Kema Injil tidak ada sebuah statement atau harapan bahwa ada wahyu baru. Seluruh wahyu yang dinyatakan dalam nubuat dalam perjanjian lama, ya, sudah digenapi, sementara digenapi. Dan itu kita memperoleh petunjuk itu di dalam Alkitab tertulis, yaitu perjanjian baru. Nah, kalau ada wahyu baru, ya, Alkitab tidak memberikan penjelasan kepada kita bahwa akan ada wahyu baru, ya. Jadi wahyu itu, kitab wahyu itu adalah penutup, ya. Lalu kemudian jabatan-jabatan di dalam perjanjian lama juga perjanjian baru semuanya ditutup dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya imam, raja, nabi semuanya sudah disempurnakan atau diakhiri dengan kehadiran Kristus. Itulah sebabnya kita tidak mengakui lagi adanya nabi baru. Amin. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah penggenapan nabi yang terakhir. Ya, walaupun ada kelompok lain yang menyatakan ada nabi terakhir, tapi keyakinan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa semuanya berakhir di dalam Kristus. Karena itu, ya, walaupun hari-hari ini ketika ada seorang pengkhotbah tenar lalu kemudian disandangkan kepadanya, dia adalah nabi dari Eropa, nabi dari Asia, ya. Bukankah ada statement-statement seperti itu? Ya. Tapi ya, kalau fungsi kenabian masih tetap ada. Tapi predikat kenabian itu sudah tidak ada lagi. Itulah yang perlu kita ketahui. Jadi tidak ada lagi wahyu baru, ya. Ya, walaupun mungkin ada seorang yang tiba-tiba muncul, dia katakan saya ini nabi terakhir. Itu nabi palsu. Ya, Bapak Ibu setuju? Ya. Jadi sekali lagi bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang bersumber murni dari Alkitab, bukan dari ide dan pengalaman manusia, juga bukan dari hasil eksplorasi atau pemikiran manusia yang berdasarkan satu ayat atau dua ayat Alkitab tertentu lalu ditafsirkan secara bebas dan ditafsirkan secara paksa. Ya, sekali lagi bahwa Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu dengan budaya, dengan bahasa, dan memang bahasa yang berbeda. Nah, itulah sebabnya ini menjadi tanggung jawab daripada pembelajar Alkitab, ya, para pendeta, para pengkhotbah yang akan mengajarkan, mengkhotbahkan Alkitab di hari ini harus punya pemahaman dan pengertian yang memadai atau yang cukup terhadap Alkitab. Nah, itulah sebabnya untuk kita di gereja Kema Injil mengangkat seorang menjadi pendeta, memang itu harus melalui proses pendidikan, gitu ya. Jadi ya kita tidak sembarangan, ya, kita tidak sembarangan, karena memang ada juga gereja-gereja yang punya modal, punya kekayaan tanpa background
pendidikan teologi, lalu kemudian bangun jemaat, urusan pendidikan itu belakangan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu tahu seorang pilot, tapi dia tidak punya pendidikan pilot, mau naik pesawatnya? Bagus bukan? Mau naik? Ya. Nah, itulah sebabnya ketika kita mempercayakan diri untuk dipimpin, digembalakan oleh seseorang, ya kita juga harus tahu background, bagaimana kompetensinya, ya, baik itu bagaimana menghidupi firman ataupun juga kompetensi pemahamannya terhadap firman Allah, ya. Dia itu bukan memimpin kita ke Makassar, tapi memimpin kita untuk mengenal Yesus dan pada akhirnya kita sampai di surga. Itu penting atau enggak? Ya. Jadi ya memang ini menjadi sebuah pergumulan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa firman Tuhan atau saya yang menyampaikan firman Tuhan atau Pak Yaman yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini menurut Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan Alkitab, silakan dikoreksi, ya. Tapi jangan dikoreksi sementara berkhotbah seperti ini, ya. Pulang atau ya WA, ya waktu-waktu lalu sebenarnya kita ada komsel. Dan itu kesempatan untuk kita bisa berdiskusi, ya. Amin, Bapak Ibu. Ya, supaya mengenal betul kompetensi daripada si Bapak Ibu. Apakah benar itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, ya. Jadi paling mudah kalau seperti kami, ya walaupun kalau saya di pendidikan teologi itu, ya waktunya sangat terbatas, ya. 4-5 tahun kita hanya belajar bagaimana belajar. Kita hanya diberikan pembelajaran bagaimana mempelajari Alkitab, tetapi belajar Alkitab itu adalah seumur hidup. Amin. Ya. Ya, karena itu sekali lagi ya kita harus menguji kompetensi atau kemampuan daripada pemimpin rohani kita. Ya, jemaat-jemaat seharusnya seperti itu, ya. Jadi itu penting. Ya, tadi saya sudah katakan, saya rasa kalau kita tahu seorang pilot tidak pernah belajar pilot, tidak punya pemahaman tentang bagaimana membawa pesawat, ya mungkin di film-film saja, ketika ada masalah darurat di udara, pilot tiba-tiba stroke atau sakit, ya biasanya ada pengumuman apakah ada di antara penumpang itu yang pilot atau pernah membawa pesawat. Nah, itu ya ada pengumuman. Nah, kalau tidak, ya memang itu sesuatu yang fatal, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana supaya tetap menjaga kemurnian kebenaran Alkitab dan meneruskannya dari waktu ke waktu? Sekali lagi bahwa tugas dan tanggung jawab ini walaupun memang ada juga bagian daripada manusia, tetapi yang memiliki kompetensi yang utama adalah hanya Roh Kuduslah yang mampu menjaga kemurnian kebenaran Alkitab melalui orang-orang tertentu yang hati dan hidupnya diabdikan untuk itu, ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah merupakan hal yang penting. Jadi tidak sembarang orang. Orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami bagaimana Alkitab menginterpretasi dirinya, ya. Artinya ialah bahwa menafsirkan dirinya sehingga mengungkap kebenaran praktis yang menjadi pegangan dan pedoman hidup umat Tuhan atau setiap orang yang selalu merindukan hidup dalam kebenaran. Jadi Alkitab menjadi sumber dan pusat kebenaran. Jadi itulah sebabnya ini yang menjadi tugas daripada pengajar Alkitab dan para pengkhotbah. Para pengajar dan pengkhotbah dalam hal mengajarkan dan mengkhotbahkan Alkitab harus belajar dengan benar dan sungguh-sungguh dengan menggunakan metode penafsiran yang benar. Jadi ya kami belajar itu ada 2 metode yang umum yang orang pakai dalam menafsir Alkitab, yaitu eksegesis, dan yang kedua adalah eisegesis, ya. Saya sebutkan ini supaya juga menjadi pengetahuan umum bagi jemaat, ya. Jadi penafsiran eksegesis adalah upaya meneliti dengan seksama suatu kata, kalimat, paragraf atau keseluruhan kitab dari pokok Alkitab yang diteliti
dan mengeluarkan atau mengangkat pengertian itu, makna itu sesungguhnya dari teks Alkitab tersebut sesuai dengan maksud penulis. Jadi para penafsir itu tidak menduga-duga ya. Ini artinya apa? Lalu tidak punya ukuran. Jadi menafsir itu harus ada ukurannya, ya. Jadi bagaimana meneliti, katakanlah satu pokok, ya, bicara tentang iman. Iman itu apa? Apa kata yang dipakai di sana? Jadi biasanya rujukan kita itu kalau dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ya. Lalu kemudian dalam bahasa Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kemudian menurut para ahli ini seperti apa? Apa latar belakangnya? Kemudian apa kaitannya ayat sebelum dan sesudahnya? Lalu kemudian dari situlah kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, tapi kadang-kadang ya kita tidak tergesa-gesa mengambil satu kesimpulan. Kita mencoba untuk mencari apa kata ahli ini. Ya biasanya yang kita pakai itu komentar-komentar para penafsir yang sudah ahli dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kita cari arti katanya apa, latar belakang dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian tibalah pada sebuah kesimpulan sehingga kita tidak mengambil sebuah kesimpulan yang salah-salah. Jadi itulah sebabnya memang meneliti Alkitab punya tantangan dan pergumulan tersendiri, ya. Karena itu ya saya rasa bahwa sampai dengan hari ini Gereja Gema Injil masih tetap punya komitmen itu, ya. Nah, upaya ini melibatkan observasi secara mendalam, ya, upaya eksegesis tadi, penelitian secara mendalam, untuk menemukan data secara detail dan menyeluruh, sehingga dapat menemukan makna sesungguhnya sesuai dengan maksud dari penulis kitab yang sementara diteliti untuk mengungkap kebenaran pesan yang disampaikan dalam kitab tersebut. Nah, kalau kita memikirkan tentang pernyataan ini, maka sebenarnya untuk mengungkap kebenaran dalam Alkitab itu tidak gampang, bukan? Bagaimana Pak Agus? Gampang? Ya, agak sulit. Tetapi ada hal yang bersifat praktis, tetapi juga ada hal yang membutuhkan penelitian secara mendalam. Sehingga dengan demikian kita dapat menemukan kebenaran yang dinyatakan oleh penulis Alkitab. Ya. Jadi ya kita tidak perlu pesimis untuk hal itu, karena Roh Allah akan menuntun kita. Sekali lagi bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya dari hari ke hari yang tahunan, puluhan tahun, itu menjadi pengalaman yang berharga bagi setiap kita, sehingga itu menjadi pegangan, ya. Dan ketika ada ajaran baru, ukurannya selalu apa kata Alkitab, bukan apa kata orang ini. Amin. Lalu kemudian penafsiran yang kedua, ya. Tadi penafsiran yang pertama yang benar itu, ya. Penafsiran yang kedua, ini penafsiran yang serampangan, penafsiran yang menghasilkan tafsiran yang salah, dan inilah yang melahirkan pengajaran yang salah, ya. Penafsiran eisegesis adalah sebaliknya. Penafsiran eisegesis adalah upaya penafsiran Alkitab berdasarkan imajinasi nalar dari si penafsir, memasukkan idenya ke dalam pengertian teks Alkitab dan dijadikannya sebagai sebuah konsep atau teori. Ayat teks Alkitab hanya sekedar mendukung dan penafsirannya bersifat serampangan. Jadi menentukan bagaimana ide saya, bagaimana konsep saya, lalu kemudian mencari-cari Alkitab untuk mendukung. Wah, ini bahaya, ya. Katakanlah kita baru selesai dihebohkan oleh satu pernyataan di YouTube itu. Dia katakan bahwa saya tidak percaya bahwa Alkitab itu masih relevan sampai dengan hari ini, ya. Jadi dia anggap bahwa Alkitab itu hanya relevan sebagian, sedangkan sebagian yang lain tidak perlu digunakan lagi karena tidak lagi relevan, ya. Kalau dia katakan bahwa saya tidak percaya bahwa Alkitab ini bisa menjadi panduan bagi keseluruhan hidup sampai dengan hari ini. Karena itu ini juga mempengaruhi konsepnya terhadap Kristus. Kalau dia katakan saya tidak percaya kalau orang ini gara-gara tidak mengaku Yesus, dia tidak masuk surga atau masuk neraka, padahal orang yang baik. Dia tidak tahu pernyataan Alkitab yang lain bahwa kebaikan manusia di hadapan Allah bagaikan kain kotor.
Dan itu tidak memberi jaminan kepadanya untuk masuk surga. Saya tidak tahu dia baca ayat itu atau tidak. Apatah lagi ketika Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di mana pernyataan-pernyataan ini dalam pikirannya? Di mana pernyataan-pernyataan ini dalam hatinya? Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa di luar Kristus masih ada ada jalan keselamatan lain. Ya. Lalu dia samakan dengan pernyataan banyak jalan menuju Roma. Dia pikir surga itu sama dengan Roma, ya. Untuk menuju surga, jalannya itu hanya disediakan oleh Allah, bukan disediakan oleh manusia. Dan jalan yang Allah siapkan untuk manusia selamat hanya melalui Kristus. Karena itu Kristus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kebenaran yang menjadi pendirian iman Kristen. Karena itu, bagi kita, walaupun memang ya kita hidup dalam bertoleransi, tapi dalam hal dia memberikan keyakinan, kita tidak ada kompromi. Amin. Walaupun dalam hidup sehari-hari kita harus berdamai, kita harus berdampingan, kita saling menghargai dan menghormati. Tetapi bicara mengenai masalah iman, kita tidak mungkin kompromi. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini pendirian kita. Ya. Karena itu seorang pengajar Alkitab dan seorang pengkhotbah harus memiliki kemampuan untuk menafsir dengan benar, sehingga kebenaran yang disampaikannya sesuai dengan kebenaran yang dimaksudkan oleh Alkitab, bukan rekayasa pemikirannya. Pesan Paulus kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya ialah bahwa ya tidak sembarangan mempercayakan orang untuk mengajarkan kebenaran itu. Harus mereka yang mengabdikan dirinya, memberi waktu, memberi hati, memberi pikiran, memberikan prioritas untuk menggali, ya, meneliti Alkitab secara benar, dan melalui hasil penelitiannya, melalui perenungannya, melalui pergumulannya, dihasilkan kebenaran yang dari Alkitab. Tetapi pergumulan upaya itu tidak atas dasar upaya manusia semata, tetapi di bawah bimbingan dan pimpinan Roh Allah. Lalu kemudian dia sendiri membuahi kebenaran itu. Karena Kristus katakan, kita benar di hadapan Tuhan atau tidak benar di hadapan Tuhan. Seorang pemberita Injil yang benar atau tidak benar, tidak hanya sekedar dari perkataannya, tetapi juga dari hidupnya. Jadi dari perkataan dengan hidup, gaya hidup setiap hari itu harus sejalan. Ibarat dua sisi mata uang. Jadi Bapak Ibu punya 50.000, sebagus apapun yang di sebelah, tapi kalau di sebelahnya tidak ada atau berbeda dengan hal yang asli, maka sebagus apapun, kalau hanya sebelah, maka itu adalah bohong palsu. Amin. Karena itu seorang pembicara, seorang pengkhotbah, seorang pengajar Alkitab, sebagus apapun teorinya, tapi kalau hidupnya tidak cocok dengan apa yang dia sampaikan, maka orang itu palsu. Bapak Ibu sepakat? Halo? Ya. Kita harus sepakat untuk itu. Ya. Jadi dia mengajarkan, tetapi dia juga menghidupi. Tapi kalau hanya pintar ngomong doang, wah, itu sulit. Yang aslinya ialah dia mengajarkan, tetapi juga dia menghidupinya. Karena itu Paulus berkata, awasilah dirimu, awasilah pengajaran. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sekali lagi bahwa hari ini kita tidak usah kemana-mana. Pengkhotbah itu bisa datang dengan sendirinya melalui ini. Ya. Bapak Ibu pernah melihat ada seorang
pengkhotbah bagaimana dia mengindoktrin para pendengarnya mengenai masalah persepuluhan. Dia katakan harus segera menyetor persepuluhan, jangan lewat jam 2. Ya. Saya tidak tahu kalau lewat jam 2 itu tidak diberkati lagi atau tidak sah lagi atau gimana ya. Lalu dia katakan Roh Kudus bicara kepada saya, harus segera setor, jangan lewat jam 2. Walaupun gereja Gema Injil mengajarkan dan menganjurkan persepuluhan, tapi tidak, ya belum sampai segitunya, bukan? Ya. Karena itu ya kita perlu hati-hati. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajarannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, jadi pengajaran yang benar yang harus menjadi pegangan adalah pengajaran yang bersumber dan berpusat pada Alkitab, bukan yang dihasilkan oleh eksplorasi atau hasil pemikiran manusia, apalagi pengalaman manusia. Karena itu ukuran sebuah konsep, ukuran dari sebuah pengajaran, ukuran dari kebenaran dari sebuah khotbah, sekali lagi, apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karena itu para pengkhotbah, saya menyampaikan firman Tuhan dari mimbar, juga tanggung jawab Bapak Ibu untuk setelah itu merenung kembali di rumah, melihatnya apakah yang saya sampaikan tadi benar atau tidak, sesuai dengan Alkitab dan tidak. Karena ukuran kebenaran itu sekali lagi adalah Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ya, ada berbagai tema-tema atau pokok-pokok yang menjadi isu ya sampai dengan hari ini, menjadi pertanyaan juga ya. Misalnya ada Pantekosta kedua, Pantekosta ketiga, ya pernah di Ancol, bukan di Ancol, ada sebuah KKR lalu melibatkan banyak orang, sebuah denominasi gereja, ya. Lalu momentum itu dianggap sebagai Pentakosta ketiga, ya. Ya, menurut saya Alkitab tidak pernah menubuatkan tentang Pentakosta ketiga. Ya, Pentakosta itu ya terjadi Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Jadi Roh Kudus itu tidak turun naik. Roh Kudus dicurahkan satu kali sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tinggal bagaimana kita melihat fenomena-fenomena atas hasil pekerjaan Roh Kudus itu dalam gereja Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang percaya, dalam setiap gereja Tuhan sampai dengan hari ini. Karena itu Alkitab juga mengajarkan kita bahwa kalau ada pernyataan tentang roh, ujilah roh itu, jangan ditelan mentah-mentah. Amin. Ya, saya berharap bahwa khotbah-khotbah kita melalui gereja ini akan mendewasakan kita. Tidak hanya kita memiliki pemahaman dan pengertian tentang kebenaran yang benar, tetapi juga mendewasakan kita. Dan kebenaran itu tidak sesuai dengan selera kita, ya. Jadi kadang-kadang bagaimana kita menguji diri kita bahwa kita memang hidup dalam kebenaran, maka itu pasti ada gesekan dalam relasi kita satu dengan yang lain. Kalau kita dewasa, maka kita akan menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita tidak dewasa, maka kita akan lari dari komunitas itu, lari dari rumah, lari dari keluarga, lari dari gereja. Tapi saya percaya orang yang dewasa dan mau hidup dalam kebenaran pasti akan tetap bertahan. Itu kata Alkitab, bukan? Barang siapa bertahan sampai pada akhirnya, dialah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Mungkin kita berkata, saya tidak lari dari Tuhan, saya hanya lari dari orang itu, saya hanya lari dari gereja itu. Tapi saya juga masih cari gereja di mana-mana. Bagaimana kita membuktikan diri kita bahwa kita tetap setia dengan Tuhan, kalau bukan dalam lingkungan yang kita hidupi setiap hari, bukan? Ada medan, ya, ada ruang, dan ruang itu bukanlah ruang kosong. Ruang itu penuh dengan orang-orang yang tidak selaras dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita. Pasti saja kita berbeda dalam hal apapun juga. Dan untuk membuktikan diri bahwa kita adalah orang Kristen yang kuat, kita harus setia di situ. Setia dengan suami kita, setia dengan istri kita, setia dengan anak-anak kita, setia dengan orang tua kita, setia dengan gereja kita.
Itu yang namanya kita setia dengan Tuhan. Jangan hanya setia dengan Tuhan, lalu tidak setia dengan keluarga, tidak setia dengan pasangan, tidak setia dengan teman, tidak setia dengan gereja. Apa bukti bahwa kita setia dengan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang paling penting. Karena itu sekali lagi, mari kita tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar. Amin. Ya, ke depan akan kita belajar mengenai tema-tema kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang Roh Kudus, kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang dosa, kebenaran tentang surga. Jadi Alkitab ini menjadi landasan utama bagi kita untuk menemukan kebenaran, bukan teori yang dihasilkan oleh nalar manusia, juga apalagi pengalaman manusia. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, bahkan seorang malaikat dari surga pun, dan ini dari surga ya, bukan dari Amerika. Malaikat dari surga jika memberitakan Injil yang berbeda dengan Alkitab, dengan apa yang pernah kami sampaikan, Paulus bilang terkutuklah dia. Ya, Paulus mengutuk malaikat dari surga, ya, tapi malaikat yang menyampaikan Injil yang berbeda. Karena itu mari kita teliti, mari kita dewasa, kita jangan menyerang semua hal yang kita anggap itu menarik. Dan hari-hari ini fenomena orang Kristen adalah pergi mencari apa yang menarik yang disiapkan oleh sebuah gereja. Khotbah yang menarik, kemudian juga tata ibadahnya dibuat sedemikian rupa. Mungkin itu ya tidak salah ya, tidak salah. Tapi itu bukan yang paling utama. Bagi saya ialah percaya kepada Kristus adalah supaya dipulihkan dalam hubungan saya dengan Allah. Ketika hubungan saya dipulihkan dengan Allah, maka saya harus benar. Jadi kebenaran itu adalah kebutuhan kita, bukan apa yang menarik menurut kedagingan kita. Menarik apa yang jadi pemikiran kita. Pergumulan dan keinginan kita ialah Tuhan, saya ingin hidup benar. Walaupun saya sulit. Kan ada lagu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, apakah secara manusia Yesus senang? Semua orang menerima dia? Tidak. Ketika Yesus masuk di Yerusalem, ada banyak orang yang membentangkan pakaiannya, petik daun-daun, lalu kemudian membentangkan di mana Yesus akan lewat. Lalu mereka berteriak, Hosana, dia yang raja yang datang dalam nama Tuhan, dalam kerajaan kita, Daud. Ya. Apakah benar itu adalah merupakan pernyataan yang tulus? Hosana, diagungkan, dimuliakan dia. Itu mereka yang teriak pada waktu Yesus masuk Yerusalem. Kemudian mereka juga yang teriak, salibkan dia. Ya. Karena itu, mari kebutuhan kita adalah kebenaran dan menghidupi kebenaran itu sebagaimana seharusnya, walaupun itu sulit. Tapi kita harus berjuang. Jangan lari. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, musik ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya dapat menolong kami untuk bagaimana kami berpegang teguh kepada kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Alkitab. Karena itu berikan kemampuan bagi kami, Roh Kudus tuntun kami, agar kami dapat memahami, mengerti mana kebenaran yang sesungguhnya yang berdasarkan Alkitab dan mana kebenaran yang dihasilkan oleh rekayasa pikiran manusia.
Mampukan kami untuk dewasa dan memilah-milah, memilih yang tepat, yang benar, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Karena itu Tuhan tolong kami. Biarlah melalui keikutsertaan kami dalam makan minum perjamuan kudus hari ini, kami terus berpegang teguh kepada firman, kepada kebenaran-Mu. Bahkan kami keluar untuk menjadi saksi-Mu, baik melalui pewartaan mulut, bibir mulut kami, bahkan dengan keseluruhan hidup kami, sehingga kebenaran itu boleh terpancar di sekeliling kami, dan kebenaran itulah yang dapat menarik orang untuk percaya kepada Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus akan melanjutkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Dan bersama dengan itu kita siapkan pujian, katakan ku telah mati, bukan dengan barang fana. Baik, saya undang BPJ yang bersama saya untuk melayani pada pagi hari ini. Dengan barang
remaja kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebelum kita makan minum, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk masing-masing berbicara terbuka dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang dibereskan, bereskan itu. Kalau ada dosa, minta ampun kepadanya. Ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu janjinya. Dan bagi kita yang sakit secara jasmani, Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan kita. Karena itu pergunakan momentum ini, berdoa, nyatakan iman kepadanya, maka ia akan menolong engkau. Tuhan, inilah kami pagi ini kembali bersama-sama. Kami mengingat akan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Kematiannya adalah untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, untuk menghancurkan pengaruh kuasa setan atas diri dan hidup kami. Dan kami diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus yang mendiami hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Dan melalui perjamuan kudus juga hari ini, kami menyatakan komitmen kami untuk hidup setia sampai akhir hayat kami. Kami ingin hidup bersama Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan kami juga yang punya sakit, kelemahan secara fisik, oleh bilur-bilur, kami juga menjadi sembuh. Karena itu Tuhan, tolong kami dan lawat kami, dan biarlah perjamuan kudus hari ini sungguh memberkati kami dan memuliakan Engkau. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah.
tengah ibadah ini kembali kami memperingati hari penderitaan dan kematian-Mu bagi dosa. Engkau mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa, menyucikan dan kuduskan kami oleh darah-Mu, dan Roh Kudus mendiami hidup kami, menjadi meterai sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami disucikan, dikuduskan, kami diberi status sebagai ahli waris kerajaan surga, anak-anak Allah, dan diberi kepastian untuk memiliki hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan di surga. Dan hari ini kami membuktikan diri kami dalam seluruh aspek hidup kami yang sudah berubah, mana kami memiliki sifat dan karakter serupa dengan Kristus. Karena itu teguhkan semuanya ini Bapa, dan biarlah kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap dosa dalam menjalani hidup ini. Bahkan juga bagi kami yang mengalami kelemahan dan kesakitan secara jasmani, penyakit apapun, Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala kehormatan kemuliaan, ucapan syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pesta berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya minta Matthew untuk menjalankan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa bersekutu bersama hingga siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, kelayakan kami yang memberi. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian dari NKI nomor 263, Penuhilah Piala-Mu hari ini. Ayat yang pertama dan yang kedua. Hati
menyampaikan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Sejak ibadah ini dibuka, pertengahan hingga menjelang berakhirnya ini, kami sungguh menikmati, merasakan akan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan dimuliakan. Terimalah semua pujian penyembahan kami, persembahan kami, ucapan syukur kami, dan semua apa yang kami lakukan dalam kegiatan ibadah hari ini kiranya menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memberkati atasnya. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, multimedia, penyambut jemaat. Kiranya apapun yang kami lakukan itu sebagai bentuk ucapan syukur dan penghargaan serta penghormatan kami kepadamu, Tuhan kami, sumber hidup, sumber keselamatan, sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada jemaat Marturia. Kiranya Tuhan tolong memberkati supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami menghasilkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami mengarah kepada kehidupan Kristus. Bapa di surga, berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, yang mohon pemulihan daripada Allah. Biarlah kami boleh menjadikan status kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai wadah pelayanan. Kami memimpin keluarga kami sebagaimana Kristus memimpin. Kami mengikuti pemimpin dalam rumah tangga kami sebagaimana ketundukan dan ketaatan Kristus kepada Allah, ketaatan jemaat kepada Kristus. Demikian pun juga Tuhan, apapun itu, dan biarlah kami menghidupi dan melakukan semuanya itu sehingga pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Ada masalah, ada pergumulan hubungan suami istri, Tuhan kami terus berdoa, biarlah Tuhan Engkau pulihkan, sadarkan kami sehingga kami boleh sadar dan kami bertobat, kami berubah, di mana hidup rumah tangga kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, memberkati apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu sehingga itu datangkan ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan daripada jemaat-Mu. Demikian pun juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sementara mengupayakan mencari pekerjaan. Tuhan tolong Engkau membukakan jalan bagi mereka sehingga mereka dapat diterima di mana mereka melamar pekerjaan, dan dengan demikian melalui pekerjaan dan profesi itu mereka diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit. Saya mohon Tuhan Engkau lawat dan jamah jemaat Tuhan sehingga mereka disembuhkan dalam nama Yesus, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Juga anak-anak sekolah kami yang bergumul dengan studi mereka, Tuhan Engkau berkati khusus mereka yang kuliah, yang saat ini sementara menyusun skripsi. Kami berdoa untuk anak kami Iren, untuk anak kami Aldo, demikian pun juga dengan Bernadette. Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak bersama dengan kami karena mereka di tempat yang lain, baik mereka yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Radiman yang ada di Jawa, Ibu Vivi, Alvin, Ine, demikian pun juga dengan Tirta Claudia yang ada di Amerika. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat yang lain, Tuhan juga Engkau memberkati. Dalam waktu Tuhan kami akan bertemu, berjumpa, bersukacita sama seperti kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada jemaat yang punya pergumulan khusus, kami bawa, kami topang mereka dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biar Tuhan Engkau tolong berikan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau tolong memberkati. Ayo berdoa Tuhan untuk kegiatan ibadah dalam rangka kenaikan Kristus pada hari Kamis. Tuhan Engkau tolong kami. Kami berencana untuk ke Bogor dan ibadah parang di sana. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengkoordinir kami untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara ibadah ini. Tuhan berikan kemampuan sehingga kami bisa menjalani semuanya. Gerakan jemaat-Mu untuk turun serta bersama-sama sehingga kami boleh bersukacita dalam kesempatan ibadah ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kebutuhan dana yang menjadi kebutuhan untuk tempat ibadah. Jemaat yang sudah berjanji, Tuhan Engkau memberkati sehingga kami dapat menepati janji kami, dan kebutuhan sejumlah dana untuk kebutuhan tempat ibadah dapat tergenapi, dan
kami terus eksis dan bahkan memajukan pelayanan di tempat ini. Kembalikan berkat bagi mereka yang sudah setia, dan kami percaya Engkau yang tetap menopang jemaat-Mu ini Bapa. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati penginjilan dalam negeri, penginjilan luar negeri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja, biarlah sehati untuk dapat bergandeng tangan melayani Indonesia ini, sehingga ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong memberkati. Terima kasih untuk suasana aman setelah pasca pemilu dan proses sidang sengketa hasil daripada pemilihan, baik itu pilpres dan wakil, juga legislatif. Kiranya Tuhan tolong memberkati sampai pergantian, pelantikan kepemimpinan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah semuanya tetap aman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan syukur, janji iman. Tuhan, kembalikan berkat-Mu bagi jemaat-Mu, dan biarlah persembahan-persembahan ini menyatakan kesetiaan kami, kasih kami, kedewasaan kami, iman kami kepadamu dengan harta yang Tuhan percayakan. Dan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan benar dan sukacita. Dan kami percaya janji Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing, menjalani kehidupan mereka dalam sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, melindungi keluar masuk mereka, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, beri damai sejahtera sukacita untuk kehidupan rumah tangga. Dan kami percaya Allah menyertai kami. Kami akan mengusaikan ibadah kami pada hari ini. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan dan menjawabnya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan-Mu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini akan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sali-salinya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, bersatu kembali. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan